Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabil Al-Ashad dengan NIM L0211811337. Saya mahasiswa jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan saya mempresentasikan suatu dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan yang selanjutnya dikenal sebagai dokumen KA Andal. Adapun dokumen KA Andal yang saya angkat pada saat ini ialah kegiatan reklamasi Pulau I pada bagian barat seluas 202,5 hektar di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Adapun poin-poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini itu ada 5, teman-teman. Yang pertama, jenis proyek dari proyek yang ada saat ini. Kemudian yang kedua adalah kegiatan atau aktivitas proyek yang disebutkan pada dokumen KA Andal yang nantinya akan saya bahas. Kemudian komponen lingkungan yang terdampak. Kemudian batas studi AMDAL. Dan yang terakhir adalah tenaga ahli atau pakar yang dipakai. Langsung saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan sebenarnya latar belakang dari proyek ini dan latar belakang dari perlunya dilakukan kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KA Andal. Keterbatasan lahan daratan untuk mendukung berbagai kegiatan perkotaan di Jakarta telah melahirkan pemikiran untuk mereklamasi sebagian wilayah pantai utara Jakarta. Pemikiran tersebut telah dilaksanakan dalam wujud nyata berupa reklamasi pinggiran pantai di beberapa bagian teluk seperti Pantai Induk, Kapuk, dan Pantai Mutiara. Selanjutnya, pemerintah DKI dalam rangka penataan wilayah pantai utara Jakarta berencana untuk mereklamasi perairan pantai dengan membentuk pulau-pulau baru yang terpisah dari daratan Jakarta. Selain untuk mendapatkan lahan daratan, reklamasi ini juga dimaksudkan untuk menanggulangi banjir rob di bagian utara Jakarta. Selanjutnya, berkenaan dengan hal itu, PT Jaladri Kartika Pakci yang merupakan salah satu perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip untuk melakukan reklamasi Pulau I bagian barat seluas 202,5 hektar. Persetujuan tersebut tertuang dalam Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1292/1794 tanggal 21 September 2012 dan diperpanjang dengan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 541/1794 tanggal 10 Juni 2014 tentang perpanjangan prinsip reklamasi Pulau I atas nama PT Jaladri Kartika Pakci. Oleh karena itu, pemrakarsa dari kegiatan kali ini ialah PT Jaladri Kartika Pakci. Selanjutnya, rencana kegiatan dari proyek ini ialah bagian barat, seperti yang kita tahu di bagian barat wilayah DKI Jakarta mempunyai areal seluas 202,5 hektar. Volume material uruk diperkirakan mencapai 48.878.220 meter kubik. Dengan demikian, kegiatan ini harus berdasarkan peraturan yang diuraikan sebelumnya, sehingga wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Lingkup kajian AMDAL ini meliputi kegiatan reklamasi Pulau I bagian barat seluas 202,5 hektar sesuai dengan izin prinsip yang dimiliki. Namun dalam hal-hal tertentu, kajian ini juga mengkaji reklamasi Pulau I secara keseluruhan atau 405 hektar. Kajian AMDAL ini terbatas hanya untuk kegiatan reklamasi. Adapun untuk pemanfaatan lahan setelah reklamasi atau pasca reklamasi akan dilakukan AMDAL tersendiri.
Selanjutnya, kita akan masuk kira-kira pada proyek kali ini apa-apa saja sih dampak penting yang mungkin terjadi. Jadi seperti yang kita tahu, setiap kegiatan usaha atau proyek itu pasti memiliki 3 tahapan yang utama, yaitu pra-konstruksi atau pra-proyek, tahap konstruksi atau tahap pembangunan, yang terakhir itu tahap pasca konstruksi. Nah, yang pada tahap prakonstruksi terdapat 1 poin, yaitu perubahan konstruksi persepsi masyarakat. Pada tahap prareklamasi atau prakonstruksi, dampak yang mungkin timbul seperti yang teman-teman bisa lihat, yaitu adanya perubahan persepsi masyarakat. Nah, di mana persepsi masyarakat adalah proses di mana masyarakat memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka berdasarkan informasi, data, atau pengalaman yang mereka miliki. Terkait dengan penetapan lokasi Pulau I oleh Gubernur DKI Jakarta berdasarkan konsultasi publik yang telah dilakukan, persepsi masyarakat masih dalam tahap pembentukan opini. Belum sampai dalam bentuk kecemasan maupun dalam bentuk aksi atau action. Selanjutnya, pada tahap konstruksi. Pada tahap konstruksi, dampak yang paling pertama yang mungkin terjadi adalah penurunan kualitas udara, di mana hal ini bersumber dari emisi gas buangan dari kendaraan yang digunakan untuk mobilisasi alat, bahan, atau material reklamasi. Kemudian, dampak berikutnya ialah penurunan kualitas air laut, di mana pengerukan sanki atau kegiatan pengerukan merupakan sumber dampak dari penurunan kualitas air laut. Hal ini disebabkan adanya galian atau pengerukan seabed pada saat pembuatan sanki. Kemudian dampak ketiga pada saat tahap konstruksi yang mungkin terjadi ialah perubahan pola arus. Sumber dampak terhadap perubahan pola arus ini adalah disebabkan pembangunan tunggal. Pembangunan tanggul tipe revetment akan menghalangi pergerakan massa air. Tanggul dapat dianggap sebagai struktur atau halangan yang tidak dapat ditembus oleh massa air, sehingga keberadaan tanggul akan menyebabkan perubahan pola arus di sekitar lahan reklamasi. Kemudian dampak yang keempat ialah perubahan pola gelombang. Sumber dampak terhadap pola gelombang adalah pembangunan tanggul. Kegiatan pembangunan tanggul akan menimbun sebagian perairan di pantai utara Jakarta sehingga menghalangi perjalanan gelombang. Dampak kelima yang mungkin timbul ialah peningkatan volume sampah padat. Hal ini akibat aktivitas tenaga kerja, seperti diuraikan pada rencana kegiatan. Tenaga kerja yang terserap akan berada di kapal atau di base camp. Sampai ditemukan oleh tenaga kerja yang ada di kapal akan mengikuti aturan dari IMO yang tertuang dalam The International Convention for the Prevention from Ship MARPOL Annex 4, di mana salah satu aturannya adalah pelanggaran semua jenis limbah plastik di perairan. Sampai ditimbulkan oleh tenaga kerja yang berada di mes atau daratan setiap hari dapat diperkirakan berdasarkan jumlah tenaga kerja, yakni kurang lebih 65 orang. Dampak berikutnya yaitu gangguan utilitas. Sumber dampak gangguan terhadap utilitas adalah pengurukan sanki. Utilitas terganggu yang dimaksud dalam kajian ini adalah jaringan sarana umum seperti jaringan telepon. Kemudian dampak ketujuh ialah gangguan terhadap biota laut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dampak secara langsung, biota di perairan akan terkeruk dan akan terpindah ke tempat lain. Kegiatan ini menyebabkan hewan dasar atau bentos yang mendiami substrat dasar perairan akan terambil dan terpindahkan. Secara tidak langsung, gangguan terhadap biota dapat melalui rambatan dampak dari penurunan kualitas air laut, terutama peningkatan kekeruhan atau kadar TSS di perairan. Dampak selanjutnya ialah terbukanya kesempatan kerja, di mana dengan bertambahnya kesempatan kerja, adanya penerimaan tenaga kerja untuk kegiatan reklamasi Pulau I yang diperlukan mencapai kurang lebih 687 orang. Kemudian dampak ke-9 ialah terbukanya kesempatan berusaha,
di mana sumber dampak terbukanya peluang atau kesempatan berusaha adalah mobilisasi alat dan material reklamasi. Besaran dampak terbukanya kesempatan berusaha terbuka untuk pengadaan jasa angkutan umum, pemenuhan logistik, dan lain-lain. Kemudian dampak ke-10 ialah perubahan persepsi masyarakat. Kegiatan rekrutmen tenaga kerja, pembangunan tanggul, pengerungan dan aktivitas tenaga kerja diperkirakan akan menimbulkan perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap kegiatan reklamasi pembangunan Pulau I. Kemudian yang terakhir ialah gangguan transportasi darat, di mana akibat mobilisasi alat dan bahan tentu akan terganggunya ya, sehingga di sini akan tanah uruk akan diangkut melalui jalan tol, kemudian keluar dari gerbang tol terdekat dan masuk melalui jalan Lodan Raya hingga pelabuhan Sunda Kelapa. Sehingga dengan adanya aktivitas ini dapat mengganggu transportasi darat karena menggunakan jalan tol. Kemudian selanjutnya adalah gangguan transportasi laut. Nah, di sini pada prinsipnya gangguan transportasi laut oleh kedua sumber dampak ini terjadi bersamaan sehingga membentuk sifat sinergi. Kemudian pada tahap pasca konstruksi atau pasca reklamasi, yang mungkin terjadi adalah perubahan pola arus, di mana perubahan pola arus pada tahap pasca reklamasi disebabkan oleh keberadaan tanggul dan lahan reklamasi. Dampak ini merupakan keberlanjutan dari dampak pembangunan tanggul yang telah diuraikan pada tahap reklamasi, hanya bersifat kelanjutan. Kemudian perubahan pola gelombang ini juga disebabkan oleh keberadaan tanggul itu sendiri. Setelah mengetahui perakiraan dampak penting pada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap pasca konstruksi, yang kita lakukan yang kita akan bahas selanjutnya adalah komponen-komponen kegiatan yang banyak menimbulkan dampak. Jadi di sini di layar teman-teman bisa melihat bagaimana berbagai komponen kegiatan bisa menimbulkan dampak. Di mana di sini ada pada tahap reklamasi, yang tentu yang komponen yang akan terkena dampaknya ialah penetapan lokasi Pulau I. Pada tahap reklamasi, tahap pasca reklamasi, dan juga di sini dibahas pada layar yang ada di hadapan teman-teman, area yang perlu mendapatkan perhatian penting, yaitu area yang mendapatkan pemaparan dampak sekaligus atau area yang rentan dan rawan dan luas daerah yang akan terkena dampak. Jadi pada tahap reklamasi misalnya kita bisa lihat di sini kegiatan pembuatan tanggul menimbulkan 4 dampak terhadap lingkungan, di mana 2 dampak negatif tidak penting dan 2 dampak negatif penting. Jadi penjelasan lebih rinci dari dampak-dampak ini apakah penting, negatif, positif dan lain-lain teman-teman itu dijelaskan dengan sangat lengkap di dalam dokumen yang saya bahas pada saat ini. Kegiatan mobilisasi alat dan material tentu memberikan juga dampak, di mana ada 3 dampak negatif penting dan 1 dampak positif penting. Jadi ada beberapa komponen yang juga ternyata mendapatkan dampak dari dengan adanya kegiatan proyek ini. Sehingga berangkat dari dampak itu, kita perlu melakukan perhatian lebih khusus terhadap area-area tertentu, seperti yang ada pada layar teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang batas studi AMDAL. Nah, batas wilayah studi di mana ialah ruang di mana komponen atau subkomponen parameter lingkungan yang ada di dalamnya dipengaruhi dan dimungkinkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan sektor proyek. Batas proyek dari reklamasi yang ada di bagian Jakarta, daerah Jakarta, Teluk Jakarta ini berbatasan dengan sebelah utara bagian perairan Teluk Jakarta, berbatasan dengan perairan laut rencana reklamasi bagian timur, kemudian berbatasan di bagian selatan dengan Pantai Marina dan Taman Impian Jaya Ancol, dan pada sebelah barat akan berbatasan langsung dengan perairan Teluk Jakarta. Kemudian batas ekologis adalah batas di mana persebaran dampak dari fenomena usaha atau kegiatan. Di sini masing-masing batas ekologisnya itu ada gangguan utilitas dengan radius kurang lebih 500 meter dari lokasi proyek, perubahan pola arus 2 km dari lokasi proyek, perubahan gelombang, gangguan transportasi darat, gangguan transportasi laut dengan durasi yang kurang lebih 1 hingga 2 km dari lokasi proyek.
Kemudian batas sosial ditetapkan dengan membatasi batas-batas terluar dengan memperhatikan hasil identifikasi komunitas masyarakat yang berada di luar batas proyek dan ekologis, namun masih tetap berpotensi terkena dampak yang mendasar dari rencana kegiatan. Yang terakhir ialah batas administrasi, di mana ruang masyarakat secara leluasa akan melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ruang tersebut. Selanjutnya, pada bagian akhir saya akan membahas tenaga ahli atau pakar yang terlibat atau yang dipakai pada kegiatan reklamasi pada tahun 2014 ini. Di mana seperti yang teman-teman bisa lihat pada bagian layar, di sini ada ketua tim dengan Bapak Ilan R. Suryadi, dengan anggotanya ada Pak Syafrizal, Pak Zulkifli, dan Pak Yesi Nur Cahyani. Jadi di sini ada juga penyusun AMDAL dan ada tenaga ahli dari bidang oceanografi Pak Baharudin Sabur, ahli di bidang sipil dan hidrologi ada Pak Hajid Suryono, dan ahli di bidang supporting team yaitu Encu Sudrajat. Jadi di sini pada dokumen Andal ini dijelaskan dengan sangat terperinci siapa saja sih tenaga ahli atau pakar yang dipakai dalam menyusun Andal saat ini. Sehingga saya bisa simpulkan kalau dokumen Andal ini itu sangat lengkap teman-teman, dan teman-teman bisa baca lebih jauh pada dokumennya. Teman-teman bisa browsing di internet masing-masing. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin cukup sekian. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.